Contoh kemarin ada si Khalid Basalamah itu, si lancang mulutnya, dia seperti hidup bukan di NKRI. Di Indonesia ini mengayomi lebih dari satu agama. Kristen itu juga dilindungi dalam Pancasila. Tapi terus Anda, Pak Khalid, Anda berbicara khutbah mengatakan patung itu, salib itu patung, diharamkan. Pak, nggak usah ikut campur urusan agama orang lain, Pak. Agama Anda sendiri belum becus, Pak Khalid. Lebih bagus habiskan waktu Anda, Pak Khalid Basalamah, pelajarin agama Anda, itu yang masih minus. Majelis Sang Presiden Anies Baswedan. Dari acara itu bahwasannya juga di balik Anies itu adalah gerombolan HTI, FPI. Kita perlu waspadai bangsa Indonesia kita hari ini, ditunjukkan mereka, ujar Habib Kribo. Deklarasi Sang Presiden untuk Anies Baswedan, Presiden RI periode 2024-2029. Kami, rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dengan ini menyatakan dan mendeklarasikannya satu, mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Yang besok kalau Anies menjadi kekuasaan, memegang kekuasaan sini, dia akan lebih lancang lagi merusak. Mereka nggak ragu-ragu untuk merusak Pancasila ini. Bayangkan, seorang Khalid aja yang nggak seberapa muridnya, dan kelompok Wahabi ini mungkin 0,001%, tapi sudah berani lancang sekarang mereka bicara. Gimana kalau besok dia punya penguasa yang bakal melindungi dia? Akan lebih berkembang biak. Itu juga seperti gerakan Khilafah yang kemarin naik motor ngiter-ngiter. Itu kan juga gerakan Wahabi. Mereka ini mendukung Anda karena mereka berharap kalau Pak Anies ini jadi presiden, mereka akan lebih leluasa, akan dikasih jalan sebanyak-banyak mungkin. Mungkin pendanaannya mereka akan lebih mudah masuk. Saya jujur aja, saya harus bicara apa adanya. Saya semata hanya untuk NKRI. Jadi deklarasi Anies ini, bagi saya Anies ini hanya topeng aja lah. Yang dulu mungkin dibilang kata humanis, nggak ada. Ini ideologi ini. Ideologi itu akan dibawa. Dan Anies akan mempertahankan ideologi kelompok-kelompok yang mendukung ini. Mereka tuh, HTI itu sudah dihapuskan. Tapi ada tadi di panggungnya Anies itu. FPI Ribon kayak kemarin. Jadi emang Anda ini, agama terus Anda mau jual. Dua, mengajak dan menghimbau rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk mewujudkan serta memperjuangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029. Demikian deklarasi ini kami lakukan agar semua umat Islam dapat mensosialisasikannya. Jakarta, 8 Juli 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sudah terpasang tuh, terpampang semua di panggung. Ada bendera HTI semuanya. Sepertinya pendatang situ semua sudah sepakat. Maka datang seseorang yang menolak itu ada bendera di HTI di situ. Terjadilah keributan. Yang akhirnya bendera itu diturunkan. Juga ada lagi berita di situ apa? Semua X, ada katanya X HTI, X FPI, X teroris, semua kumpul di situ. Mereka memberi sambutan pendek,
ada dari berita Detik itu semua mendukung Anies. Jadi kita sudah tahu jelas kan siapa gerbong di belakang Anies ini semua. Itu gerbong-gerbong gerombolan Islam radikal. Kita bisa mengambil dari acara itu bahwasanya juga di balik Anies itu adalah gerombolan HTI. Kita perlu waspada nih bangsa Indonesia. Kita ini hari ditunjukkan mereka. Kemarin juga terjadi ada katanya FPI Ribon. Demo ke Jakarta membawa lagi siapa? Anies lagi. Saya lihat pengunjungnya semua bergaya ke Arab-Araban. Lagi-lagi ingin menjual politik identitas agama. Beredar video pendek, di situ ada kericuhan. Kita mau saing sama Pak Anies tapi nggak begini caranya. Jika kita biarkan ini, kalau sampai Anies itu bisa melanggar presiden, berarti kita siap negeri ini akan dikuasai oleh kaum-kaum khawarij, kaum-kaum radikal. Paling jijik saya, nggak ada perbuatan tuh yang paling jijik bagi saya itu mereka yang menggunakan politik identitas agama. Mereka merasa mewakili kesempurnaan Tuhan. Sepertinya Islam itu hanya milik mereka. Sepertinya orang lain nggak ada yang kenal Islam. Islam hanya milik mereka. Ini bahaya. Ini sudah bisa mengacaukan negeri ini. Anggap mereka itu kecil. Tapi kita jangan anggap sepele ini mereka ini kecil. Karena apa? Mayoritas muslim di Indonesia itu juga orang awam. Kita pernah melihat kemarin Pilkada DKI. Itu Jakarta. Masih bisa aja terjebak atau tertipu dengan agama. Yang akhirnya apa? Mendukung Anies, menolak Ahok yang katanya etnis minoritas dan agama. Kita terima sekarang hasilnya Anies di DKI. Apa sih yang dikejar oleh Anies? Tidak ada. Semua janjinya kosong. Assalamualaikum. Dipaksakan dengan kemarin Formula E yang di luar janjinya. Tapi masih aja ini kelompok kadun ini memuja Anies. Cuma karena apa? Agama aja. Pak Anies, besok lawan Anda tuh di DKI juga Muslim, bisa jadi lebih Muslim daripada Anda. Jadi Anda nggak usah jual agama lah Pak Anies. Kalau Anda nanti bersilat lidah menganggap, oh saya nggak menyuruh mereka, loh diem Anda itu mendukung mereka. Diem Anda itu mendukung HTI. Diem Anda itu mendukung FPI. Itu sama saja. Tidak ada penolakan dari Anda terhadap HTI. Tidak ada penolakan Anda dari FPI. Anda emang pupuk mereka. Mungkin kalau bukan karena agama, Pak Anies, Anda nggak jadi apa-apa. Kenapa? Anda nggak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Akhirnya hari sekarang Anda ini apa? Terjebak oleh kelompok-kelompok yang cuma menjual agama. Jika Anies Baswedan menjadi presiden, mereka akan tumbuh kembang biak. Mereka juga akan berkuasa nih kelompok-kelompok radikal yang diwakili oleh paham-paham radikalisme yang terus akan menyerang. Siapa Anda? Anda jauh dari keislaman Pak Anies. Gak bisa Anda muklim sebagai Islam itu diri Anda. Begitu juga kelompok Anda. Janganlah begitu. Nah, di sini kita sudah harusnya waspada. Dari gerakan FPI Ribon, ini hari HTI. Emang HTI ini yang mendorong Anda. Kelompok-kelompok Islam radikal ini yang mendorong Anda. Karena dia berkepentingan nanti. Setelah Anda misalkan, tapi bagi saya mustahil Anda jadi presiden. Misalkan Anda jadi presiden, ini mereka akan tumbuh biak ini. Mereka akan berkuasa ini kelompok-kelompok radikal ini, yang diwakili oleh paham-paham Wahabi yang terus akan menyerang. Contoh kemarin ada si Khalid Basalamah itu, si lancang mulutnya.
Dia seperti hidup bukan di NKRI. Di Indonesia ini mengayomi lebih dari satu agama. Kristen itu juga dilindungi dalam Pancasila. Tapi terus Anda, Pak Khalid, Anda berbicara khutbah mengatakan patung itu, salib itu patung, diharamkan. Pak, nggak usah ikut campur urusan agama orang lain, Pak. Agama Anda sendiri belum becus, Pak Khalid. Lebih bagus habiskan waktu Anda, Pak Khalid, Pak Salamah, pelajarin agama Anda, itu yang masih minus. Itu panitia bukan? Menjaga hari ini. Kalau peserta udah diam. Jangan peserta doang. Jangan kita bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau itu. Menjaga citra Pak Anies itu loh. Kita nggak ada. Kita menjaga citra Pak Anies. Kita nggak ada gitu. Daripada Anda ingin sibuk ngurusin keyakinan orang lain, biarin kita ini hidup rukun di Indonesia ini tanpa perlu menghinakan. Itu juga Anda mengatakan katanya pakai ada patung. Loh, kalau di Islam juga ada Ka'bah. Apa itu? Apa nggak gila itu muterin Ka'bah muter-muter? Enggak lah. Itu hanya simbol. Simbol apa? Pengantar untuk menuju Tuhan. Begitupun juga di salib itu bukan nyembah salibnya, tapi di situ ada nilai ketuhanan. Nah, inilah gerombolan-gerombolan Anies ini.